Harga emas akhir-akhir ini dalam kondisi fluktuatif. Per 29 Oktober 2025, harga emas batangan Antam udah ada di kisaran harga Rp2.267.000. Harga emas di atas 2 juta ini bikin sebagian dari kita mikir, mungkin gak sih harga emas turun sampai di bawah 2 juta rupiah per gram lagi? Soalnya semakin mahal harga emas, tentu makin susah juga buat dijangkau sama banyak orang. Apalagi di tengah kondisi ekonomi sekarang yang lagi nggak baik-baik aja. Perlu diketahui, lonjakan harga emas belakangan ini juga salah satunya disebabkan sama banyak orang yang FOMO beli emas. Nah, di video ini kita bakal jelasin secara mudah soal apakah mungkin emas bisa turun sampai di bawah 2 juta rupiah per gram lagi. Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa tapi ternyata krusial. Ada paling nggak 3 faktor kenapa harga emas bisa semahal sekarang. 3 faktor ini nggak berdiri sendiri dan saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor pertama adalah USD dan The Fed, alias Bank Sentralnya Amerika Serikat. Sebagai negara dengan ekonomi terkuat saat ini, berbagai kebijakan dari The Fed akan berpengaruh besar dalam ekonomi global, termasuk harga emas. Konkretnya gini, ketika The Fed memberi sinyal akan menurunkan suku bunga, para investor biasanya mulai membeli emas. Alasannya sederhana, emas nggak ngasih keuntungan berupa bunga kayak deposito atau obligasi. Jadi, kalau bunga turun, memegang emas jadi terasa lebih untung karena kenaikan harganya bisa jadi malah lebih besar. Selain itu, ketika USD melemah, harga emas yang dihitung dalam dolar otomatis jadi lebih murah bagi pembeli dari negara lain. Akibatnya, permintaan meningkat dan harga pun ikut naik. Beberapa lembaga keuangan global menyebut 2 faktor inilah, kebijakan The Fed dan pergerakan USD yang jadi penggerak utama harga emas sepanjang 2025. Faktor kedua lebih melokal, yaitu pelemahan rupiah dan tingginya permintaan emas domestik. Per Maret 2025, rupiah telah melemah 3% terhadap dolar, menjadikannya sebagai mata uang Asia dengan kinerja terburuk. Di Indonesia, harga emas sangat bergantung pada pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD. Alasannya sederhana, harga emas dunia ditetapkan dalam dolar. Jadi, setiap kali rupiah melemah, otomatis harga emas dalam rupiah ikut naik. Meski harga emas global sebenarnya nggak berubah. Sebaliknya, kalau rupiah menguat terhadap dolar, harga emas dalam negeri bisa ikut turun. Faktor ketiga berhubungan dengan psikologi pasar yang memandang emas sebagai instrumen investasi safe haven. Emas ini kayak indeks ketakutan. Semakin tinggi nilainya, tandanya pasar semakin takut. Entah karena situasi geopolitik, situasi ekonomi, atau ketidakpastian politik. Ini membuat masyarakat berbondong-bondong membeli emas dengan didasarkan oleh ketakutan atau fear trade. Salah satu bank investasi Amerika, Goldman Sachs, bahkan memprediksi harga emas pada Desember 2026 dapat menyentuh angka $4.900 per troy ounce, atau sekitar 2,6 juta rupiah per gram. Melihat 3 faktor ini, pertanyaan selanjutnya, masih mungkin nggak sih harga emas turun sampai di bawah 2 juta rupiah per gram? Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Skenario kayak gimana yang bisa membuat harga emas turun sampai di bawah 2 juta rupiah per gram? Kita akan bahas 3 skenario dan seberapa realistis skenario itu bisa terjadi. Skenario pertama, rupiah menguat drastis dan berkelanjutan. Tadi di bagian sebelumnya, kita udah bahas kalau salah satu faktor mahalnya emas adalah rupiah yang terus melemah. Maka, biar harga emas turun, ya rupiahnya harus menguat. Nah, kalau kita berharap harga emas bisa turun sampai di bawah 2 juta rupiah per gram, itu artinya rupiah harus menguat luar biasa. Sebagai gambaran, menurut catatan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah selama 2024 sampai 2025 berada di kisaran 15.500 sampai dengan 16.700 per dolar Amerika. Padahal, pada 2012 sampai 2013, saat harga emas dunia lebih rendah,
rupiah sempat bertahan di level 9.000 sampai 12.000 per dolar Amerika. Artinya, agar harga emas bisa turun signifikan, rupiah perlu menguat setidaknya 20-30%, kembali mendekati kisaran 12.000 sampai 13.000 rupiah per dolar. Tapi, untuk mencapai penguatan sebesar itu bukan hal yang mudah. Ada beberapa faktor yang harus terjadi, kayak arus modal asing yang masuk secara besar-besaran, surplus ekspor daripada impor, dan kebijakan moneter global yang mendukung pelemahan dolar Amerika Serikat. Kalau The Fed akhirnya memangkas suku bunga, investor global akan mencari aset di luar Amerika Serikat. Dalam situasi ini, mata uang seperti rupiah bisa menguat. Namun, selama ketegangan geopolitik masih tinggi dan inflasi Amerika Serikat belum benar-benar turun, dolar cenderung tetap kuat dan sulit bagi rupiah untuk menguat signifikan. Jadi secara teori, bisa aja rupiah menguat drastis sampai mendorong harga emas anjlok. Tapi dalam prakteknya, skenario ini butuh kombinasi kondisi ekonomi global dan domestik yang sempurna. Selama faktor-faktor tersebut belum terjadi secara bersamaan, rupiah akan cenderung stabil atau bahkan melemah, dan harga emas domestik kemungkinan tetap tinggi. Skenario kedua adalah hilangnya ketakutan kolektif global. Dalam konteks ekonomi global, harga emas paling sensitif terhadap rasa takut investor. Begitu muncul kabar soal perang, inflasi tinggi, atau resesi, banyak orang langsung beli emas karena dianggap tempat paling aman menyimpan nilai. Makanya, emas sering disebut safe haven alias tempat berlindung dari badai ekonomi. Maka kalau mau harga emas benar-benar turun, ya dunia harus kembali tenang. Jika resiko geopolitik mereda, inflasi global turun kuat, dan The Fed gak jadi memotong suku bunga, maka permintaan akan emas sebagai safe haven bisa anjlok. Kalau dipadukan dengan skenario penguatan rupiah tadi, harga emas domestik bisa turun drastis. Begitu ekonomi dunia stabil dan inflasi terkendali, investor cenderung kembali ke aset dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi, kayak saham, reksadana, atau kripto. Dalam kondisi ini, dana besar yang tadinya parkir di emas akan keluar dan bikin harga emas turun dengan sendirinya. Fenomena ini pernah kejadian di tahun 2013 sampai 2015, ketika indeks saham Amerika atau S&P 500 terus mencetak rekor baru. Saat itu harga emas dunia turun dari sekitar 1.700 USD ke 1.100 USD per troy ounce dalam 2 tahun. Skenario terakhir adalah penjualan emas secara massal. Misalnya, krisis domestik yang memaksa masyarakat menjual emas massal untuk kebutuhan hidup. Semakin banyak masyarakat yang menjual emas, maka harganya juga makin turun. Masalahnya, untuk menekan sampai angka 2 juta rupiah per gram, volume jualnya juga harus sangat besar. Berdasarkan kombinasi faktor di atas, tampaknya masih sangat sulit buat harga emas turun sampai di bawah 2 juta rupiah per gram. Satu skenario itu saja sulit terwujud, sementara kita mungkin butuh gabungan 3 skenario tersebut agar ada koreksi harga besar-besaran. Jadi, apa hal realistis yang mending kita lakuin? Kalau kalian mau beli emas, jangan tunggu harga ideal. Timing pasar itu susah, apalagi dengan aset safe haven yang didorong oleh berita geopolitik. Yang terpenting, kalian wajib beli emas pakai uang dingin alias uang nganggur. Dan jangan taruh semua asetmu di satu keranjang. Lakukan diversifikasi, misalnya ke aset aman lain kayak deposito atau reksadana pasar uang. Ingat, belilah dengan terencana dan jangan beli cuma karena FOMO. Jadi gimana? Udah paham kan kenapa harga emas sulit banget buat turun drastis? Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kamu. Dan tentu aja, subscribe ke channel Baiklah biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya.